Kematian Brigadir Esko intel polisi dinilai janggal, keluarga sempat minta bantu dukun. Kematian Brigadir Esko Fascarelli di kebun kosong dinilai janggal. Sebab intel polisi tersebut ditemukan meninggal tak wajar dengan bagian wajah sudah rusak sehingga tak dapat dikenali. Selain itu, kondisi jasad Brigadir Esko sudah membengkak. Keluarga masih belum percaya jika anggota polisi tersebut meninggal karena mengakhiri hidup. Mertua Brigadir Esko, Hasayun justru mengungkap adanya kejanggalan terkait dengan kematian menantunya. Menurut Sayun, posisi korban yang terikat tali tidak menjulur dari atas ke bawah, namun dari samping dengan posisi tergantung di pohon yang terbilang kecil. Masyarakat di sini nggak ada yang percaya dia meninggal karena gantung diri, apalagi saat saya pertama kali menemukannya, tali yang menggantung lehernya itu dia kendor, dan juga posisinya dia telentang miring, kata Sayun dikutip Tribun Lampung, Co.id dari tribunlombok.com. Diketahui Sayun merupakan orang yang pertama kali menemukan jasad Brigadir Esko saat mencari ayamnya yang hilang. Minggu, 24 Agustus 2025, pukul 11.30 WITA di lereng Bukit Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ternyata Brigadir Esko sudah sejak 19 Agustus 2025 hilang kontak dengan keluarganya. Sehingga sudah kurang lebih 5 hari intel polisi ini menghilang. Keluarga sempat berupaya mencari tapi tak juga membuahkan hasil. Bahkan keluarga sempat meminta bantuan dukun. Saya bersama istrinya juga sempat mencari keberadaannya, Brigadir Esko, sampai kami sempat pakai dukun, tapi tetap nggak ketemu, kata Swaib, mertua korban. Saat ini Polres Lombok Barat masih mendalami penyebab tewasnya Brigadir Esko. Jenazah korban sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Terkait penyebab kematian korban nanti kita akan sampaikan, kata Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata saat dihubungi Tribun Lombok. Senin, 25 Agustus 2025. Direktur Reserse Kriminal Umum, Reskrimum, Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, menyebut hasil visum luar menunjukkan adanya luka di sekujur tubuh korban. Ada luka? Nggak ada, anggota tubuh hilang, luka saja. Itu hasil visum luar, kata Syarif. Syarif menyebut pihaknya menunggu hasil autopsi untuk memastikan apakah ada unsur kekerasan atau penyebab lain. Kita lihat hasil autopsi seperti apa, kemungkinan ada indikasi kekerasan atau seperti apa kita lihat nanti, jelasnya. Autopsi telah dilakukan di RS Bayangkara Mataram, namun hasil resminya masih belum diterima dari tim dokter forensik. Selain luka-luka, visum juga menunjukkan adanya bekas hantaman benda tumpul di beberapa bagian tubuh korban. Syarif menambahkan, besar kemungkinan penanganan kasus ini akan diambil alih oleh Polda NTB. Kemungkinan besar akan diambil alih, ditarik ke Polda, katanya.